Assalamualaikum seluruh. Ini ada Kak Malik. Ada Mas Syam. Kita pas siang ini mau kulineran merakyat seluruh. Kita nggak di kafe-kafe. Ini mau kita lontong tahu di Taman Bujana. Spesial ya. Spesial nggak pakai cinta. Wah kakak. Ikutin kita terus ya seluruh. Check it out Guys. Wow. Kita sampai lokasi teman-teman. Wih. Ini kebetulan ulang tahun Kota Kudus ya. Iya, yang ke 471. Ini bakulnya. Alumni PBI. Wih. Wirausahawan sukses muda nih seluruh. Oke, proses pertama membuat lontong atau nasi tahu telur ini ya bisa kita lihat dengan tahu ini dicampur dengan telur seperti dihancurkan ya oleh Mas Hasan. Oke, dan pakai minyak goreng yang sudah dipanaskan lalu disiram dengan kemriwi ya. Ya, oke, digoreng oleh Mas Hasan, ditinggal dulu sebentar dan menyiapkan bumbu kacangnya. Ada bawang putih, ada kecap ya kelihatannya di sana. Oke, dihancurkan dengan perasaan tuh ya, caranya senyum-senyum. Wah. Oke, bakul lontong pakai kacamata tambah ciamik ya seluruh ya. Oke. Ditambah apa lagi itu? Wah, sepertinya akan lezat nih teman-teman. Nah, nanti kita coba lihat. Nah, setelah tadi telurnya dianggap sudah matang lalu ditiriskan. Nah, diangkat dan ditiriskan. Waduh, seperti sudah ahli ya Mas Hasan ini ya. Oke, lihat caranya dia mengeringkan minyaknya. Seperti nasi padang dibolak-balik gitu. Hai. Sudah siap untuk telurnya. Jika kalian bisa lihat tadi ya, telurnya itu pakai telur ayam kampung teman-teman ya. Nah, dan dipotong-potong biar lebih sedap memang memakai ini daun pisang ya, terus dilumuri dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, ditambah dengan beberapa sayuran, seledri, tambah lagi biar tambah mantap oleh bumbu kacangnya. Oke, ini cepet banget ini editornya. Oke, siap saji. Ternyata cukup singkat sekali ya, karena ini Mas Malik ini pesannya lontong, jadi kasih lontong nih ya. Lontongnya kelihatannya enak seluruh. Oke, dan siap untuk disajikan ke konsumen ya. Oke. Sudah penampakan lontongnya dari atas, dari samping teman-teman. Oke, dan ini sejak 1960 nih Pak Haji As'ad. Oke, warung nasi tahu di Taman Bujana dekat ini Pondopo Kabupaten Kudus. Oke, seluruh siang ini Mas Duta Wisata sama Mas keren yang pojok itu mau makan lontong punyanya ini Mas Ahmad Esyanu mana Mas. Oke. Gimana
Mas rasanya Mas? Rasanya rasa spesial. Lihat kamera dong. Spesial, beda dari yang lain. Yang lain. Pasti dicoba. Sini. Jadi ini tuh ada apa ya? Toge ya? Kecambah ya? Toge atau kecambah, kol, seledri, terus ada taburan bawang gorengnya juga. Spesialnya itu tadi pakai telur ayam kampung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua penduduk Indonesia. Hai. Di siang ini kita udah bersama Mas Ahmad Hasan. Mas Ahmad Hasan ya. Kita nyebutnya Mas karena ini muda milenial, jiwa usahawan sukses. Amin. Oke, kita mau tanya-tanya nih ya. Kira-kira ini tuh tempat emang dibuat Mas Hasan sendiri. Dia mencoba anak muda buat usaha seperti ini, apa ini dari orang tua atau dari warisan orang tua seperti apa gitu ya? Coba kita tanya-tanya. Silakan. Ya kalau warung ini sebenarnya emang tidak saya inisiatif sendiri, tapi emang dulu saya cuma meneruskan, dulunya dari mbah, terus ganti bapak ibu, terus baru saya, karena dari semua anak itu cuma saya yang di rumah, jadinya ya kalau memang warung ini masih ada ya saya yang meneruskan, karena kakak-kakak pada di luar kota seperti itu. Kalau untuk awal berdirinya dulu ya mungkin kisaran tahun 60-an. Ada juga pelanggan yang memang sudah lumayan berumur ya, itu malah bilang, salah kamu kalau nulis tahun 60, malah sebelumnya itu sudah ada. Cuman itu kan saya pun tidak tahu, karena itu cuma cerita dari ibu. Yang terakhir saya tanya-tanya masalah sejarah warung ini. Nah, sebelum di sini, dulu di sini kan memang awalnya kan bioskop Ramayana. Nah, sebelum di sini itu ada di Tosera. Tosera itu nama tempat pusat kuliner di Kudus. Sebelum terakhir 97 pindah sini, itu tepatnya di yang sekarang jadi Ramayana. Kota Kudus. Nah, sebelumnya juga masih di situ tapi beda bangunan. Ketika di situ masih terminal. Jadi awal di Kudus terminal pertama di situ, terus pindah di Timur Matahari, baru yang tempat sekarang. Oke ya, ini kan masa COVID, apakah ada perbedaan ramenya tidak atau masih sama-sama aja atau mungkin punya pelanggan setia mungkin ya semacam itu? Ya emang di masa pandemi ini kan pasti banyak yang terdampak lah. Salah satunya ya pusat makanan di sini, karena di Kudus kalau khususnya di sini itu memang lebih banyak luar kota. Biasanya yang meramaikan banyak weekend dari Semarang gitu ya, dari Semarang, Jogja, atau ada yang dari Surabaya, itu banyak biasanya kalau weekend. Kadang yang dari Surabaya mau ke Jakarta mampir sini. Begitupun sebaliknya. Jadi emang masa ini benar-benar ya lumayan lah dampaknya. Pasti juga merasakan semua. Ya. Nah ini kira-kira resep apa, ini kan sudah lama kan ya, sudah turun-temurun. Resep apa atau jurus apa, racikan apa yang bisa membuat lontong tahu telur atau tahu gimbal milik Pak Haji As'ad ini bisa bertahan sampai sekarang? Ya emang dari rasa sebenarnya. Bumbu-bumbu yang resepnya itu emang walaupun beda orang, kalau tetap resep itu masih dipegang, kemungkinan juga tidak terlalu turunnya, tidak terlalu banyak. Tapi kalau sudah banyak perbedaan, pasti orang kan ketika datang, oh sekarang yang megang bukan ibunya lagi, bukan bapaknya, tapi anaknya. Oh rasanya kurang lebih sama, pasti orang bakal datang lagi. Tapi kalau sudah beda rasanya kok terlalu jauh, karena pelanggan itu memang ada yang benar-benar dia bisa merasakan, tapi ada yang ya wes hanya seperti itu. Karena
cerita di awal saya megang itu kisaran akhir 2017. Itu baru saya yang benar-benar megang full. Itu awalnya ya saya pun mencoba untuk bertanya ke pelanggan, Pak kira-kira ada masukan apa? Nah dari situ saya mencoba menerima masukan-masukan itu, terus kurang ini. Biasanya itu lebih ke takaran, karena ada campuran kacang, kecap, itu biasanya ada yang minta lebih banyak kacangnya. Nah cuman itu, tapi kalau dari segi bumbu Tetap sama. ya hampir banyak yang bilang ya emang kurang lebih seperti itu. Oke, itu seluruh. Mantap. Mantap ya. Oke Mas Hasan, ini kan di sini bentuknya kan sentra nih. Iya. Ada beberapa masakan yang memang Kota Kudus yang katanya tadi banyak wisatawan yang kesini. Iya. Pangsa pasarnya berarti kan para wisatawan. Iya. Untuk masyarakat umum mungkin ada tapi jarang untuk kesini ya. Yang berniat dari Ya, rumah. ya emang lebih banyak biasanya sini emang tujukan emang dari Dari- tidak hanya wisatawan sih, biasanya itu Para yang dulu yang kerja kantor gitu. ya selain itu kan banyak orang yang dulu tinggal Kudus, Oh. banyak merantau, ada yang banyak sekarang di Semarang. Nah itu kalau weekend emang Mau- sini pengen merasakan merasakan kuliner nostalgia ibaratnya seperti itu. Ya. Nah, kira-kira nanti ke depannya nih, ya, kita bicara masa depan seluruh ya. Iya, masa depan. Mantap. Kita bicara masa depan nih. Ya. Kira-kira nanti apakah tetap semacam ini, nimbrung bersama teman-teman yang lain, apakah mau membuka kedai sendiri agar nanti bisa lebih tambah eksis dari yang ini. Sebenarnya udah eksis sih, tapi mau lebih eksis lagi. Itu kira-kira ada tanda atau semacam apa, Mas Hasan? Ya mungkin lebih mengikuti alur dulu, karena yang namanya usaha itu kan sebenarnya seberapa kuat kita untuk bertahan. Wadidaw. Karena kalau untuk membesarkan memang besar, cuman kadang kan bagaimana kita bertahan semakin eksis untuk terus menerus gitu. Mungkin mengikuti alurnya dulu lah, nanti bagaimana. Berarti kita ikuti alur dulu baru nanti lihat seperti itu. Ada pelanggan lagi seluruh. Ya, silakan Mas Hasan.